اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik darinya kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam bab tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tafsir tauhid, penjelasan tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Nah, telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu penjelasan tentang apa itu tauhid dan juga syahadat la ilaha illallah, maknanya rukun beserta syarat-syaratnya. Kemudian juga telah kita singgung, telah kita kaji ayat pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Iya, dimana ayat ini berkaitan dengan sebelumnya dan setelahnya. Allah berfirman, qulidul ladzina za'amtum min dunillah fala yamlikuna kashfaddur ankum wala tahwila ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabahu inna adaba rabbika kana mahdzura. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, serulah apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, serulah semua yang disembah selain Allah yang kalian sangka bisa memberikan manfaat atau mudarat, serulah mereka itu. Ini perintah tetapi maknanya ancaman. Kemudian Allah jelaskan bahwasanya sesembahan itu fala yamlikuna kashfaddur, mereka tidak bisa dan tidak mampu untuk menyingkap mara bahaya. La yamlikuna kashfaddurri ankum, mereka tidak bisa menyingkirkan mudarat dari kalian. Wala tahwila, dan mereka tidak pula dapat memindahkan mudarat tersebut. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka itu adalah orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri berharap kepada Tuhan mereka wasilah, kedekatan. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat. Wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmatnya. Wa yakhafuna adabah, dan takut dari azabnya. Inna adaba rabbika kana mahdzura, karena sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Iya. Maka ayat yang mulia ini di dalamnya terdapat penjelasan betapa lemahnya dan betapa tidak pantasnya orang-orang musyrikin tatkala mereka menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas untuk menjadi serikat Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Tidak pantas untuk menjadi serikat Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya.
Karena Allah terangkan kelemahan sesembahan-sesembahan itu. Mereka tidak mampu menolak mara bahaya. Mereka tidak bisa menyingkirkan mara bahaya. Sebaliknya juga mereka tidak bisa menarik suatu manfaat. Ya, siapapun dia, entah dari kalangan nabi, rasul, orang soleh, para wali, ya, siapapun dia, sifatnya seperti itu. Karena an-nafi' wad-dhar, yang mampu memberikan manfaat dan menolak mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita terangkan bahwa ayat ini turun, ya, berkaitan dengan orang-orang musyrikin yang mereka menyembah jin. Ya, yang ternyata jin-jin yang disembah itu telah masuk Islam dan bagus keislamannya. Iya. Nah, mereka ini yang disembah ini, mereka sendiri mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun beribadah kepada Allah. Nah, atau menurut sebagian penafsiran bahwa ayat ini tertuju kepada orang-orang yang menyembah Nabi Isa atau ibunya Nabi Isa alaihi salam, yang mana beliau sendiri juga mencari wasilah. Wasilah itu adalah amalan-amalan yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah, baik itu amalan wajib maupun amalan sunnah. Iya, baik itu amalan wajib maupun amalan sunnah. Nah, itulah wasilah yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Dengan sedekat-dekatnya. Kemudian diterangkan bahwasanya salah satu dari rukun ibadah dan rukun dari tauhid itu sendiri adalah al-khauf, takut kepada Allah. Kemudian ar-raja, berharap di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala dan ampunannya. Kemudian mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tiga ini merupakan rukunnya ibadah. Ibadah tidak mungkin sah dan diterima oleh Allah kecuali didasari dengan tiga ini: cinta, harap, dan takut. Kita beribadah kepada Allah karena kita cinta kepadanya, kemudian mengharapkan pahala di sisinya, dan takut dengan azabnya. Itulah dasar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dari ayat ini sangat jelas tafsir dari tauhid, ya, dan syahadat la ilaha illallah. Kemudian ayat yang kedua yang beliau bawakan di dalam kitab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 26, 27 dan juga 28. Surat Az-Zukhruf ayat 26, 27 dan 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qauluhu, dan firman-Nya, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata li abihi, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illal ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya dialah yang memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi, dan dia menjadikan bahwa kalimat tersebut sebagai kalimat yang tetap dan terus menerus sampai pada keturunan-keturunannya,
la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepadanya. Nah, maka ini ayat yang beliau sebutkan di dalam bab ini terkait dengan tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Tafsir dari tauhid dan persaksian syahadat bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala, dan ingatlah. Wa idz qala maknanya ingatlah wahai Muhammad. Iya. Qala Ibrahim, yaitu ucapannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam, beliau adalah afdalul khalqi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim adalah makhluk yang paling utama di dunia ini setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, Ibrahim adalah afdalul khalqi, makhluk yang paling utama di muka bumi ini, di dunia ini, ya, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang terbaik dari seluruh Nabi dan Rasul ada 5 Nabi ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 5 ini yang terbaiknya 2, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari keduanya yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad SAW yang pertama, kemudian yang keduanya baru Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa Ibrahim dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwah wal kitab. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami jadikan pada keturunan-keturunan Nabi Ibrahim, kami jadikan apa? An-nubuwah wal kitab, adanya kenabian, dan kami berikan kitab. Menunjukkan bahwasanya keturunan-keturunan Nabi Ibrahim, merekalah yang menjadi nabi dan rasul setelah itu. Karena para nabi dan para rasul setelah Ibrahim itu hanya bersumber dari 2 jalur, yaitu Ishak dan Ismail. Iya, karena Nabi Ibrahim punya 2 orang anak dari Sarah, ya, lahir anak beliau yang bernama Ishak, dan dari Hajar lahir anak beliau yang bernama Ismail. Ishak itu melahirkan keturunan-keturunan Nabi Ibrahim yang menjadi nabi dan rasul Bani Israel. Yang menjadi nabi dan rasul Bani Israel termasuk Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, terus sampai pada Nabi Musa, dan penutupnya Nabi Isa. Nabi Isa penutup nabi kalangan Bani Israel. Nabi Isa adalah penutup nabi dari kalangan Bani Israel. Kemudian dari keturunan Nabi Ismail lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya, penutup seluruh nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari sini Ibrahim dikatakan sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan beliau juga adalah Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Yang mana kata para ulama, al-khullah itu adalah derajat kecintaan paling tinggi. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa cinta itu ada sampai 10 tingkatan atau bahkan lebih daripada itu. Yang paling tingginya adalah derajat khullah. Orang yang menyandangnya disebut khalil. Dan khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, hanya ada 2, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling terkenal dengan sebutan Khalilullah atau dikatakan Khalilur Rahman adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan beliau ini nabi yang sangat mulia, yang sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk
mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Wa anittabi' millata Ibrahim hanifa, dan aku diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Agama Nabi Ibrahim yang lurus. Nah, maka di dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai seorang yang hanif, imamul hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid. Di sini beliau menampakkan bagaimana sikap tegas beliau terhadap yang namanya tauhid dan kesyirikan. Beliau ucapkan ini kepada bapaknya sendiri. Wa idh qala Ibrahimu li abihi, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya. Bapak Nabi Ibrahim dikenal dengan sebutan Azar. Azar ini lakopnya. Kalau namanya adalah Tarikh, atau disebut dengan Tarikh. Itu bapaknya Nabi Ibrahim. Lakopnya disebut dengan Azar, gelarnya disebut dengan Azar, namanya Tarikh. Maka Ibrahim, nama beliau adalah Ibrahim bin Tarikh. Tarikh itu adalah nama dari Azar, bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, bapaknya Nabi Ibrahim adalah seorang yang bersama dengan orang-orang musyrikin. Bahkan bapaknya Nabi Ibrahim, dia yang memahat dan membuat patung dan berhala. Iya, dia yang membuat apa? Patung dan berhala. Maka tentunya kemusyrikannya lebih mengerikan lagi. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang tidak bisa menjamin hidayah kepada siapapun juga. Bahkan walaupun dia adalah kedua orang tuanya. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi dan rasul Allah, kekasih Allah, tapi bapaknya seorang pembuat berhala, kafir, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidaklah mengurangi kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilur Rahman. Beliau tidak cacat dikarenakan bapaknya musyrik. Beliau tidak cacat dikarenakan bapaknya kafir. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam anaknya kafir, Nabi Lut alaihissalam istrinya kafir. Nah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang mampu memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Ibrahim mendakwahi bapaknya sendiri, wa qaumihi, dan kepada kaumnya. Kepada apa? Kepada kaumnya. Ini menunjukkan bahwasanya Ibrahim memulai dakwahnya kepada keluarganya terlebih dahulu. Dan itulah yang hendaknya kita lakukan. Ya, dakwah kepada keluarga sendiri. Nah, ajak keluarga kita kepada dakwah yang mulia ini. Ya, karena merekalah yang lebih pantas untuk menerima dakwah kita. Lihat Nabi Ibrahim, sebelum beliau memulai kepada kaumnya, beliau mulai dulu kepada bapaknya yang merupakan keluarganya sendiri. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada Nabi, wa andir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan wahai Muhammad kepada keluargamu yang terdekat. Dimulai dulu dari keluarga. Dan Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Nah, walaupun demikian, hidayah itu tetap di tangan Allah. Ketika misalnya seseorang tidak mampu mengajak keluarganya kepada kebaikan, maka itu tidak menjadikan surut semangat dia untuk mendakwahkan kebenaran kepada manusia yang lain. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya tidak menerima dakwah tersebut, maka beliau mendakwahkan kebenaran kepada kaumnya, dan sebagian kaumnya menerima dakwah Nabi Ibrahim. Sebagaimana Nabi Lut, ketika istrinya kafir,
Ya, Nabi Lut tidak surut semangatnya untuk berdakwah. Beliau tetap mendakwahkan hal tersebut, kebenaran tersebut kepada kaumnya, dan kaumnya sebagiannya ada yang menerimanya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam, ketika anaknya kafir, beliau tidak menjadikan beliau surut semangatnya dalam berdakwah, tetap beliau sampaikan kepada kaumnya, dan ada dari kaumnya yang menerima dakwah beliau alaihi salam. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah berkata ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, yaitu Tarikh, dan kepada kaumnya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam? Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri, bara, dari apa yang kalian sembah. Nah, bara itu secara bahasa bermakna berlepas diri. Saya barok, artinya saya berlepas diri. Ya, semakna dengan itu saya ingkari, saya benci, saya musuhi, saya putus hubungan dengan kamu. Saya akan jauh-jauh dari kamu, tidak akan mau dekat kepada kamu. Itu namanya barok. Ya, betul-betul apa? Berlepas diri. Ya, tidak mau dekat-dekat kepadanya. Tidak mau menjalin pertemanan dengannya, memutuskan hubungan selama-lamanya, benci, memusuhi, kafir dan ingkar kepadanya. Itu namanya apa? Bara. Nah, dan yang namanya bara itu adalah hal yang dengannya Islam seseorang akan sempurna. Bukan maknanya berlepas diri kepada orang muslim, kepada tauhid, kepada kebaikan, tetapi justru kepada sebaliknya, kepada kesyirikan, berlepas diri kepada orang musyrik, berlepas diri dari segala bentuk kekafiran dan kemusyrikan. Dan ini adalah kewajiban kita untuk berlepas diri darinya. Makanya dari makna Islam yang disebut oleh para ulama apa? Al-Islamu definisinya huwal istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya, kemudian apa? Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Islam kita tidak akan sempurna kecuali dengan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ungkapan Nabi Ibrahim di sini, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Di sini Ibrahim berlepas diri bara dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan kaum muslimin ketika bara berlepas diri dari kesyirikan, dia wajib berlepas diri dari 3 hal dalam kesyirikan itu. Yang pertama, dia berlepas diri dari benda-benda yang disembah selain Allah. Apapun yang disembah selain Allah, dia berlepas diri. Patungkah dia, batukah dia, keriskah dia, apapun bentuknya, apapun macamnya, kuburankah dia. Pokoknya ketika dia disembah selain Allah, maka barok darinya, wajib ingkar darinya. Kemudian yang kedua, kita wajib barok dari perbuatan penyembahan itu, dari perbuatan penyembahan kepada selain Allah. Kalau tadi yang pertama barok dari berhalanya, sesembahannya. Nah, kalau yang kedua barok dari perbuatan penyembahan kepada berhala itu. Dan yang ketiga barok berlepas diri dari para pelakunya, fa'ilnya, orang yang melakukannya, penyembahnya, itu orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Wajib kita berlepas diri dari mereka ini. 3 hal ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala dalam syarah beliau Kitab Tauhid, Kitab At-Tamhid, syarah Kitab Tauhid. Kata beliau, al-bara'atu la budda minha. Yang namanya bara, berlepas diri, itu harus. Kata beliau, la yasihhu islamu ahadin
hatta taquma hadhil bara'ah. Tidak akan bisa tegak dan tidak akan sah Islam seseorang sampai bara' berlepas diri itu, pengingkaran kepada selain Allah itu, benci kepada selain Allah, semua yang disembah selain Allah itu ada di dalam hati. Tidak akan sah Islam seseorang, kata beliau, sampai apa? Wajib dia berlepas diri. Jangan dia melihat ada kemusyrikan biasa-biasa saja, atau apa dia bilang, ya kita saling anulah, saling menghormati, apa mereka sembah kita hormati juga. Naam, itu juga bagus mungkin. Subhanallah. Nah, ini tidak ada bara' di dalamnya. Kita tidak mengganggu mereka, orang-orang yang berbuat kesyirikan itu, karena kita bukan hak kita di situ. Kita tidak membuat onar ketika mereka berbuat kesyirikan, dalam pengertian ada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari agama yang lain. Kita tidak langsung main hakim sendiri, tidak. Akan tetapi kita wajib berlepas diri di dalam hati kita, ya, setidaknya dari apa yang mereka lakukan dari perbuatan syirik. Tidak boleh kemudian kita senyum-senyum saja melihat penyembahan kepada selain Allah. Kita juga kayak senang-senang saja. Oh, inilah keberagaman, tidak ada masalah, beragam itu lebih baik. Kemudian melihat dengan senyum-senyum. Ini Islam yang bagaimana kalau seperti ini? Allah Subhanahu wa taala sedang dimaksiati di dalamnya, kemudian kita mau senyum-senyum. Syirik itu adalah kemaksiatan terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita tidak bisa senyum-senyum ketika ada orang dibunuh, ketika ada orang yang durhaka sama orang tuanya, ketika ada orang yang memperkosa seorang wanita yang menjaga kehormatannya, kita kan tidak bisa senyum-senyum. Ketika ada orang mabuk-mabukan, kita tidak bisa senyum-senyum. Masa kita mau senyum-senyum kepada orang yang melakukan ritual kesyirikan misalnya, atau berbuat kesyirikan? Ini bertentangan dengan tauhid. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, perbuatan kita membenci itu bukan mengharuskan kita main hakim sendiri, karena di dalam Islam tidak ada yang namanya main hakim sendiri. Ya, itu bukan hak kita, itu haknya penguasa. Nah, kita punya wilayah dalam keluarga, lingkup keluarga kita saja. Ya, nah itu kita bisa membina mereka, mendidik mereka bukan hanya dengan ucapan saja, tapi dengan perbuatan pun bisa. Tapi kalau yang di luar kita, ya, yang di luar rumah kita, maka itu tanggung jawabnya penguasa dan pemerintah kaum muslimin, bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita menasihati, tanggung jawab kita mengingatkan. Ada yang mau terima alhamdulillah, yang sadar alhamdulillah, yang tidak terima atau yang belum sadar, ya, maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak memberikan hidayah kepada mereka. Nah, ini para hadirin, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lanjut kata Syekh Saleh hafizahullahu taala, li'annahu illam taqum hadhil bara'atu fi qalbihi fala yakunu muwahhidan. Sebab ketika bara' berlepas diri yang seperti ini tidak ada di dalam hati seorang muslim, maka dia belum dikatakan sebagai seorang muwahhid, sebagai seorang yang mentauhidkan Allah. Wal bara'atu hiya ayyakuna mubghidan li ibadati ghairillah. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya yang namanya berlepas diri, bara', itu adalah benci kepada peribadatan kepada selain Allah. Nah, kafiran bi ibadati ghairillah, ingkar terhadap peribadatan kepada selain Allah, muadiyan li ibadati ghairillah, memusuhi peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ammal bara'atu minal abidin fa innaha min lawazimit tauhid. Adapun berlepas diri dari para penyembah berhala, orang-orang musyrik, maka ini dari konsekuensi dan keharusan tauhid itu sendiri. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ironisnya terkadang justru kesyirikan itu terkadang dianggap biasa oleh orang-orang.
orang bisa menganggap betapa ngerinya, betapa luar biasanya kalau ada orang yang berzina, kalau ada orang yang minum khamar mabuk-mabukan, kalau ada orang yang makan riba, kalau ada orang yang melakukan tindak anarkis, kita merasa ngeri, kita ingkari hal tersebut. Tetapi ironisnya kadang perbuatan syirik terjadi di hadapan matanya, di depan kedua matanya, dia pun biasa-biasa saja. Nah, seakan-akan tidak ada yang terjadi. Padahal itu kemaksiatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati di dalamnya. Tidak ada dosa melebihi kesyirikan. Tidak ada dosa yang melebihi kesyirikan. Nah, ini ikhwani fillah a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid itu terkadang sudah mulai terkikis dari dalam hati kaum muslimin. Sehingga lawannya tauhid, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala pun dianggap biasa-biasa saja. Apalagi kalau sudah dikatakan itu cuman budaya saja, tradisi saja. Subhanallah. Islam tidak menentang budaya dan tradisi sepanjang tidak menyelisihi syariatul Islam. Itu yang perlu dicatat. Islam tidak menentang yang namanya budaya dan tradisi. Silahkan jalankan, silahkan dilakukan, dengan catatan selama tidak bertentangan dengan agama Allah, selama tidak syirik, selama tidak berbau khurafat di dalamnya. Maka yang seperti itu perlu diingat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Ibrahim, setelah beliau berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah, beliau berkecualikan illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan saya. Iya. Jadi Nabi Ibrahim berlepas diri dari semua sesembahan yang disembah selain Allah, apapun itu. Aku berlepas diri dari penyembahan, dari peribadatan kepadanya. Illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan saya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dahulu kaumnya Nabi Ibrahim, mereka melakukan peribadatan. Peribadatan di sini maknanya merendah, tunduk, patuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini mereka menyembah patung-patung yang mereka jadikan sebagai titisan atau jelmaan dari orang-orang soleh, atau mereka jadikan itu sebagai apa? Matahari, bulan, dan bintang-bintang. Makanya umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, di antara mereka punya banyak sesembahan, dan yang paling terkenalnya mereka ini para penyembah bintang. Paling terkenalnya kaumnya Nabi Ibrahim itu adalah kaum penyembah bintang-bintang. Nah, mereka menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, dan ada yang menyembah matahari. Ada yang menyembah matahari. Dan mereka membuatkan rumus-rumus untuk hal tersebut. Dan kesyirikan mereka dilindungi oleh seorang raja yang bernama Namrud, ya kan? Raja yang hidup di masa Nabi Ibrahim. Ini bagaikan Fir'aunnya Nabi Musa. Nah, kalau Nabi Ibrahim, Namrud, sama seperti seperti Fir'aun. Iya. Namrud ini pun berusaha menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim mendebat si Namrud ini, apa kata Nabi Ibrahim? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Apa kata Namrud? Wa ana uhyi wa umit. Wahai Ibrahim, kalau cuman sekedar menghidupkan dan mematikan, aku pun bisa melakukannya. Lah bagaimana itu? Datangkan dua orang. Dua orang ini, satunya saya hukum mati, itu saya matikan. Satunya saya bebaskan, itu saya hidupkan katanya. Itu menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim malas berdebat dengan si Namrud ini, Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau begitu Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, Dia yang menerbitkan matahari dari arah timur. Coba kau terbitkan dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka diam 1000 bahasa si Namrud itu. Nah, dan kisahnya masyhur di dalam riwayat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kaumnya sedang bepergian
Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sendirian tinggal di kampungnya tersebut. Tidak ada yang bersama beliau. Maka disitulah kesempatan beliau untuk menghancurkan berhala-berhala itu. Dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam berhala-berhala, dipenggal lehernya semuanya, kecuali patung yang paling besar. Itu Nabi Ibrahim tidak tebas lehernya. Ketika pulang, ya, kaumnya Nabi Ibrahim, ya, habis mereka melakukan berburu, ya, maka mereka melihat patung-patungnya, berhala-berhalanya, Tuhan-Tuhannya itu sudah hancur berantakan. Mereka kaget bukan kepalang ketika itu. Kok bisa Tuhan-Tuhan kita, Pak? Kok bisa Tuhan-Tuhan kita ditebas seperti ini? Nah, dihancurkan seperti ini. Iya. Siapa pelakunya kira-kira? Maka semua kaumnya ketika itu tertuju kepada Nabi Ibrahim. Karena Ibrahim satu-satunya yang tidak ikut, dan memang Nabi Ibrahim satu-satunya yang benci kepada berhala-berhala kita, tidak mau menyembah berhala-berhala kita. Maka diadili Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, maka terjadilah perdebatan itu antara siapa? Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud dan kaumnya. Nah, sampai pada akhirnya mereka tidak bisa menampakkan hujah kepada Nabi Ibrahim. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka main kekerasan. Nah, ini ciri orang yang sudah sudah tidak punya hujah. Tidak punya hujah, maka cara mereka main kekerasan. Nah, sebagaimana yang mereka lakukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika mereka sudah diam 1000 bahasa, apa yang mereka serukan? Bakar Nabi Ibrahim. Dia sudah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Dalam keadaan mereka sudah tahu sebenarnya bahwa berhala mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah didebat oleh Nabi Ibrahim. Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dirinya? Dia tidak bisa menolong dirinya ketika aku tebas lehernya. Bagaimana dia mau bisa menolong kalian? Artinya Nabi Ibrahim mengajak mereka berpikir secara logika. Coba kalian berpikir. Itu patung itu kalian buat sendiri, kalian pahat sendiri. Nah, kalian yang membuatnya sendiri, kok bisa-bisanya kalian sembah? Ya, akal dari mana yang bisa mendatangkan hal tersebut? Kemudian aku hancurkan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa menghukum aku. Nah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, itu sebenarnya membuat kaumnya Bani Israel sudah mulai berpikir, tetapi ya, ketika itu ada seruan bakar Nabi Ibrahim, mulai bangkit lagi emosinya, mulai bangkit lagi kejahiliahannya tadi, kecintaannya kepada agama nenek moyang penyembah berhala. Maka akhirnya dikumpulkan kayu bakar yang sangat banyak, ya, sampai disebutkan kayak gunung, ya, banyaknya itu, sehingga mereka tidak mampu untuk memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam tumpukan kayu itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka lucuti pakaian Nabi Ibrahim, kemudian mereka tembak pakai ketapel. Jadi Ibrahim itu ditaruh di ketapel besar, mereka lempar begitu. Mereka lempar Nabi Ibrahim ke situ. Subhanallah. Ini bagaimana mereka berbuat kepada Nabi mereka sendiri, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan beliau, ya, ketika Nabi Ibrahim dalam keadaan seperti itu, ya, kemudian api dibakar. Nah, malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim menawarkan bantuan. Ya Ibrahim, alaka hajah? Wahai Ibrahim, apakah kamu butuh bantuanku? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Adapun kepadamu wahai Jibril, aku tidak butuh kepada bantuanmu. Amma ilallah fana'am. Adapun kepada Allah, iya, aku butuh dengan bantuannya Allah. Subhanallah. Ini Nabi Ibrahim, betapa kuat tauhidnya beliau. Nabi malaikat Jibril bukan tidak mampu memindahkan itu. Beliau sangat mampu. Beliau malaikat yang sangat kuat. Nabi Ibrahim ditawari bantuannya oleh malaikat Jibril, beliau tidak mau. Bukan artinya Nabi Ibrahim sombong, enggak. Tapi disinilah nilai tauhid seseorang. Amma ilaika fala, amma ilallah fana'am. Kepada Allah, ya, aku butuh bantuannya Allah. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala membuat api tersebut menjadi dingin.
Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum Nabi Ibrahim, mereka menyembah patung-patung itu. Dan mereka juga menyembah bintang-bintang. Mereka menyembah bulan dan matahari. Iya. Maka semua sesembahan itu Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan saya. Nah, di sini kata para ulama ada penafian dan penetapan. Penafian apa? Dinafikan. Barok itu penafian, berlepas diri, ingkar, benci, tidak mau dekat-dekat. Ini namanya penafian. Isbat illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan saya. Ini penetapan. Ini semakna dengan apa? Semakna dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah, penafian dan penetapan. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah, penafian. Isbat illallah, kecuali hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Nah, sama dengan apa yang diungkapkan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim sebenarnya mengucapkan kepada kaumnya kalimat la ilaha illallah, tapi dengan bahasa yang dijelaskan lagi. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Ini la ilaha. Kecuali yang menciptakan saya. Inilah illallah. Inilah apa? Inilah illallah. Nah, maka disinilah tauhid, dan inilah penafsiran tauhid. Inilah penafsiran tauhid. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum, ya. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa yang namanya tauhid itu harus ada yang ditetapkan dan harus ada yang ditolak. Yang namanya tauhid apa? Harus ada yang ditolak dan harus ada yang ditetapkan. Tauhid itu tidak cukup kita menolak saja, dan tauhid itu tidak cukup kita menetapkan saja. Kalau kita tolak, ateis kita, komunis kita, tolak semua sesembahan, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan, ateis itu. Kalau kita tetapkan saja Allah Subhanahu wa taala yang disembah tapi tidak menolak, masih musyrik. Kenapa? Orang musyrik menyembah Allah juga, tetapi selain Allah juga iya. Kenapa? Karena mereka tidak menolak. Nah, orang muslim, orang bertauhid, dia harus menolak dan menetapkan. Dia tolak semua sesembahan selain Allah, dan dia tetapkan satu-satunya sesembahan yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah tauhid. Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Ini sama. Barang siapa yang kufur kepada tagut semua yang disembah selain Allah, ini menolak. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, ini menetapkan. Ya kan? Ini menetapkan faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan urwatul wusqa, tali yang amat kokoh. Surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ulama menyebutkan ketika Nabi Ibrahim berkata seperti ini, innani bara'u mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan saya. Ini kata para ulama istisna al-istisna al-ittisal atau al-muttasil, masih bersambung dia. Menunjukkan kata para ulama bahwasanya dulu orang-orang musyrikin di masa Nabi Ibrahim, mereka pun kemusyrikannya mirip-mirip juga sebenarnya dengan kemusyrikan orang-orang di zaman Nabi. Apa itu? Mereka menyembah selain Allah, tapi mereka juga sembah Allah. Mereka juga menyembah Allah, tetapi selain Allah juga iya. Bahkan tidak pernah disebutkan ada satu kelompok manusia yang nabi atau para nabi diutus kepada mereka yang mengingkari Tuhan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Tidak ada. Semuanya menetapkan bahwa Allah sesembahan dia. Yang musyriknya mereka ketika mereka tidak menjadikan Allah satu-satunya sebagai sesembahan. Ini para jamaah sekalian. Jadi tidak ada kelompok manapun yang Rasulullah atau Nabi dan Rasul Allah diutus kecuali mereka juga menetapkan Allah sebagai sesembahannya.
Mereka tetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahannya. Tetapi mereka juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah itu pun terjadi pada kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah inilah yang kita ingatkan kepada kaum muslimin. Ya, ketika mereka mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka mereka perlu memahaminya. Bukan hanya sekedar kalimat di lisan tanpa tahu, tanpa paham apa makna dan artinya. Nah, sebagian orang enggan untuk mempelajari la ilaha illallah. Kenapa? Loh, kita sudah berla ilaha illallah sejak lama, kita ngapain lagi belajar la ilaha illallah? Tidak perlu kita belajar la ilaha illallah lagi. Kita sudah la ilaha illallah tiap hari kita. Tidak perlu lagi belajar itu. Subhanallah. Ini menunjukkan ketika dia berkata seperti itu, menunjukkan kurang pahamnya dia tentang tauhid. Kenapa? Nabi saja itu diperintahkan mempelajari la ilaha illallah, ya kan? Nabi diperintahkan belajar la ilaha illallah. Apa ayatnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu perintah kepada siapa itu? Kepada Nabi itu. Fa'lam, ilmuilah wahai Muhammad. Apa yang disuruh Nabi ilmui? Bukan yang lainnya, ilmu tentang la ilaha illallah. Bayangkan, Nabi itu, apa kurangnya Nabi itu, ya kan? Tetapi bersamaan dengan itu, beliau tetap diperintah untuk mempelajari la ilaha illallah. Nah kemudian kita datang, kemudian tidak perlu belajar la ilaha illallah. Iya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah, tidak ada kelompok di dalam Islam yang membahas tauhid secara lebih detail, secara terperinci, membahas tentang la ilaha illallah secara detail dan terperinci, melainkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kecuali Ahlus Sunnati wal Jamaah dakwah salafiyah, mereka yang sangat perhatian kepada dakwah tauhid, maka menjelaskan tauhid seluk-beluknya, rincian-rinciannya dengan sangat detail. Dengan sangat apa? Dengan sangat detail. Kalau dakwah yang lain, antum tidak temukan yang seperti ini. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya termasuk dari perkara yang menyebabkan banyak manusia terjerumus ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena tidak paham itu tauhid. Karena tidak paham itu la ilaha illallah. Mulutnya la ilaha illallah, wiridnya la ilaha illallah, tapi amalannya justru musyrik. Datang ke kuburan bukan untuk ziarah kubur. Kalau ziarah kubur disyariatkan, dituntunkan. Naam, disunnahkan bahkan. Tetapi ini bukan sekedar ziarah kubur, ada plus-plusnya juga. Nah, ada plus-plusnya juga. Mereka minta-minta di situ, mereka ngalap berkah di situ, mereka berbuat kesyirikan di situ. Ini yang dilarang di dalam agama. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu orang-orang musyrikin pun mereka terfitnah dengan kuburan-kuburan itu. Mereka terfitnah dengan kuburan-kuburan orang soleh. Iya. Mereka anggap bahwasanya orang-orang soleh ini berjasa, punya jasa, dekat dengan Allah. Maka kita pun perlu mendekatkan diri kepada mereka, ya, karena dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, akhirnya apa? Mereka menjadikannya sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang musyrikin akidah mereka seperti itu. Apa kata mereka? Mana buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala itu, tidak kami sembah, kecuali supaya itu berhala menjadi perantara antara kami dengan Allah, supaya kami lebih dekat dengan Allah. Maksudnya bagus, niatnya bagus luar biasa supaya dekat. Tetapi niat tidaklah menjadikan benar amalan yang dia lakukan. Ini juga menjadi dalil. Niat yang baik tidak menjadikan amalanmu menjadi baik. Niatmu baik, luar biasa, masya Allah, bagus. Tetapi amalannya juga harus bagus. Jangan cuma niat saja. Nah, tetapi amalannya juga harus bagus. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib. Ketika disebutkan di sini, Nabi Ibrahim menyebutkan kecuali yang menciptakan saya. Kecuali siapa? Yang menciptakan saya. Yang menciptakan Nabi Ibrahim siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, tentu tidak diragukan. Di sini Nabi Ibrahim tidak mengatakan illallah, kecuali Allah. Ibrahim berkata kecuali yang menciptakan saya. Kenapa Nabi Ibrahim berkata begitu?
Kenapa Nabi Ibrahim tidak langsung aja berkata kecuali Allah? Ya kan? Tetapi Ibrahim berkata kecuali yang menciptakanku. Kata para ulama, di sini punya rahasia. Di sini rahasianya, Ibrahim menyebutkan illalladzi fatarani untuk memahamkan kepada kaumnya. Untuk memahamkan kepada kaumnya bahwa yang aku sembah itu Allah yang menciptakan diriku, sementara sesembahan kalian tidak bisa mencipta. Nah, itu maksudnya. Nabi Ibrahim ingin pahamkan bahwa yang Tuhan yang kusembah ini loh yang pantas disembah. Kenapa? Dia yang menciptakan. Sementara Tuhan kalian yang kalian anggap Tuhan itu tidak bisa menciptakan, tidak layak untuk disembah. Ini maksudnya Nabi Ibrahim mengungkapkan kalimat itu bukan langsung kepada Allah Subhanahu, bukan langsung menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan juga dari sini terdapat isyarat bahwasanya karena Allah menciptakan kita, konsekuensinya apa? Hanya Allah satu-satunya yang kita sembah. Itu kan konsekuensi keharusannya. Karena Allah yang satu-satunya menciptakan kita, satu-satunya yang mengatur urusan kita, satu-satunya yang menguasai urusan kita, maka Allah lah satu-satunya yang kita sembah. Konsekuensinya harusnya begitu. Jadi Ibrahim mengingatkan ini. Kalau kau yakin ya Allah pencipta kamu, ya harusnya kau sembah Allah lah. Jangan sembah yang lain. Nah, ini para jamaah sekalian. Atau dengan makna apa? Ya, bahwa sesembahan yang pantas kalian sembah adalah yang mencipta kalian. Adapun yang tidak mencipta kalian, bahkan kalian sendiri yang menciptanya, tidak pantas kalian sembah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kata para ulama, terhadap penyembahan kepada selain Allah, manusia itu terbagi menjadi 3 golongan besar. Yang pertama, al-muwahhidun. Al-muwahhidun itulah mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah semata. Yang kedua, musyrikun. Musyrikun yang mereka sembah Allah tapi selain Allah juga iya. Menyembah Allah tapi menyembah selain Allah juga. Ini musyrik. Yang ketiga, kafirun. Kafirun ini sama sekali tidak menyembah Allah. Nah, kalau yang seperti ini golongan ketiga ini sedikit mereka, tidak terlalu banyak. Nah, orang-orang musyrikin jahiliyah dulu pun mereka masih meyakini Allah Subhanahu wa taala, tapi belakangan ini ya masih ada juga agama-agama bermunculan sama sekali tidak percaya dengan Allah, apalagi sampai ateis. Ateis tak punya agama, tidak meyakini adanya Tuhan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini ayat yang kedua yang kita bisa bacakan pada pertemuan malam hari ini insyaallah taala. Di pertemuan yang akan datang kita masuk ayat yang ketiga yang beliau bawakan dalam bab tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Jazakumullah khaira atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.